Ibu, asik sekali. Ibu sedang membaca apa sih? Oh, ini nak, artikel opini di Kompas. Opini dari seorang guru tentang asesmen nasional 2021 pengganti ujian nasional. Ya ibu harus tahu juga dong perkembangan dunia pendidikan saat ini. Tentulah Bu. Apakah yang Ibu baca itu termaksud artikel Bu? Betul nak, artikel yang ibu baca ini termasuk artikel opini. Informasi yang ada di dalam artikel opini merupakan informasi opini dan informasi fakta yang memperkuat argumen penulis. Ibu, apakah saya boleh membaca artikelnya? Silahkan nak. Apakah kalian mengetahui pengertian artikel opini, dan informasi yang terdapat dalam artikel opini? Mari kita simak pembahasannya. Artikel adalah jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat untuk dipublikasikan melalui media massa. Artikel bersifat faktual dan lengkap dengan panjang karangan tertentu yang biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Artikel bertujuan untuk mendidik dan menghibur pembaca. Artikel dalam surat kabar terdapat pada rubrik surat pembaca, kolom, opini, dan editorial. Dalam pembelajaran ini, kita akan membahas artikel opini. Artikel opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang yang dimuat dalam media massa. Dalam artikel opini, terdapat komponen pendapat yang disebut argumentasi. Pendapat seorang penulis artikel opini harus dilengkapi dengan fakta penunjang dan alasan yang logis agar dapat diterima oleh pembaca. Artikel opini termasuk kategori teks eksposisi yang berisi argumen seseorang. Pada bagian ini, kita akan mengevaluasi informasi dalam artikel opini. Cara mengevaluasinya adalah dengan menemukan dan membedakan informasi fakta dan informasi opini yang terdapat dalam artikel opini. Informasi adalah pemberitahuan atau kabar tentang sesuatu. Dalam artikel opini, terdapat dua macam informasi, yaitu informasi fakta dan informasi opini. Sebelum menemukan informasi fakta dan opini, kita harus memahami konsep dasar tentang fakta dan opini terlebih dahulu. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta biasanya jawaban atas pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Selanjutnya, opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Berikut contoh informasi fakta dan opini yang terdapat dalam artikel Asesmen di Masa Tidak Normal. Pertama, bagaimana rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana melaksanakan asesmen nasional pada 2021, termasuk opini. Kedua, apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional merupakan pengganti ujian nasional, termasuk fakta. Ketiga, terdiri atas apa saja asesmen nasional? Asesmen nasional terdiri atas asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar, termasuk fakta. Keempat, bagaimana hasil tes kedua komponen yang dilakukan sebagai tes capaian kemampuan peserta dan guru? Jika kedua komponen asesmen itu dilakukan berupa tes capaian kemampuan peserta didik atau guru, hasil tes tersebut tidak valid dan reliable untuk dijadikan patokan program perbaikan pendidikan pada masa datang, apalagi jika data yang diambil terbatas atau sekadar sampling dengan kondisi belajar dan mengajar tidak normal selama pandemi COVID-19, termasuk opini. Kelima, bagaimana pernyataan Mendikbud tentang hasil asesmen? Mendikbud mengatakan hasil asesmen ini nantinya tidak ada konsekuensinya untuk sekolah, hanya pemetaan agar tahu kondisi sebenarnya, termasuk opini. Keenam,
Apa yang telah memunculkan kegelisahan serta kebingungan pihak sekolah dan guru? Isu asesmen ini telah memunculkan kegelisahan serta kebingungan pada pihak sekolah dan guru, termasuk fakta. Selanjutnya, kita akan membedakan informasi pada setiap paragraf artikel opini. Caranya adalah membacanya dengan cermat, kemudian memahami isi dan gaya penulisannya. Berikut adalah informasi fakta dan informasi opini yang terdapat pada setiap paragraf artikel opini asesmen di masa tidak normal. Paragraf pertama, fakta, asesmen ini merupakan pengganti ujian nasional dan dikatakan sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Asesmen nasional terdiri atas asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Opini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana melaksanakan asesmen nasional pada 2021. Paragraf kedua, fakta, informasi yang didapatkan dari analisis kondisi dan fakta real ini membantu kita dalam mengatasi ketertinggalan pendidikan selama masa pandemi. Opini, pertanyaan ini bisa dijawab dengan tepat jika kita mengacu pada kondisi dan fakta berjalannya proses pendidikan di sekolah atau lingkungan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Paragraf ketiga, fakta, mari kita lihat dua bagian dari asesmen nasional tersebut, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM dan survei karakter. Tujuan AKM dinyatakan untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar kognitif atau literasi dan numerasi. Opini, jika kedua komponen asesmen itu dilakukan berupa tes capaian kemampuan peserta didik atau guru, hasil tes tersebut tidak valid dan reliable untuk dijadikan patokan program perbaikan pendidikan pada masa datang, apalagi jika data yang diambil terbatas atau sekedar sampling dengan kondisi belajar dan mengajar tidak normal selama pandemi COVID-19. Paragraf keempat, fakta, isu asesmen ini telah memunculkan kegelisahan serta kebingungan pada pihak sekolah dan guru. Opini, meski Mendikbud mengatakan hasil asesmen ini nantinya tidak ada konsekuensinya buat sekolah, hanya pemetaan agar tahu kondisi sebenarnya. Hal ini terjadi karena tidak ada sosialisasi yang jelas dan terpadu tentang asesmen nasional yang akan dilakukan. Asesmen ini seolah-olah ide yang muncul secara mendadak dan harus segera dilaksanakan. Paragraf kelima, fakta, pada beberapa sekolah, saat ini, guru diminta mempersiapkan soal ujian formatif. Opini, definisi dan tujuan asesmen yang dimaksudkan oleh pemerintah pusat mungkin berbeda dengan makna sasaran asesmen yang dipahami oleh dinas pendidikan di daerah, sekolah, dan guru, bahkan orang tua. Hal ini aneh mengingat kegiatan belajar tidak berjalan normal pada masa pandemi COVID-19. Paragraf ke-6, fakta, sekarang ini terdapat keterbatasan akses internet, jaringan, motivasi belajar dan dukungan orang tua, keterampilan atau skill mengajar guru secara daring, dan keterbatasan teknologi. Opini, keterbatasan tersebut mengakibatkan pembelajaran tidak bisa dilakukan dengan efektif, termasuk asesmen atau evaluasinya. Isu pengadaan asesmen nasional ini bahkan mengganggu guru dalam mempersiapkan dan menyajikan pembelajaran yang baik pada kondisi dengan banyak keterbatasan ini. Paragraf ke-7, fakta, bagian kedua dari asesmen nasional adalah survei karakter. Opini, jika pada survei ini, peserta didik harus menjawab soal tes yang berkaitan dengan kemampuan sosio-emosional, hasil tes ini juga tidak valid. Graf ke-8, fakta, mereka tidak bertemu dengan teman-temannya dan tanpa guru yang bisa mendampingi dalam memahami pelajaran atau tugas serta sebagian besar orang tua tidak bisa mendampingi keseharian anaknya, mengerjakan tugas sekolah, dan berbagi cerita. Opini, peserta didik yang berbulan-bulan di rumah harus berusaha sendiri memahami pelajaran dan materi yang diberikan guru. Paragraf ke-9, fakta, bahkan pada beberapa wilayah di Indonesia, peserta didik harus membantu orang tua memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga pada saat jam belajarnya. Opini, survei tentang kendala yang dihadapi lembaga pendidikan, guru, siswa, dan orang tua dalam proses belajar jarak jauh lebih bermanfaat dilakukan. Hasil survei tersebut bisa ditindaklanjuti untuk program percepatan perbaikan pendidikan selama masa pandemi. Paragraf ke-10, fakta, anggaran untuk program asesmen nasional tidaklah kecil. Opini,
Anggaran lebih bermanfaat jika digunakan untuk melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran jarak jauh seperti peningkatan akses jaringan internet, gawai, pemberian kuota internet bagi guru dan peserta didik yang dapat digunakan secara maksimal, pengenalan dan pengayaan teknik mengajar daring yang aplikatif serta mudah digunakan guru secara cepat, dan program intensif membangun komunikasi dengan orang tua. Paragraf ke-11, fakta. Pada modul tersebut, keterampilan dan kompetensi target peserta didik ditentukan secara terperinci. Opini, pemerintah dapat lebih mengefektifkan pembelajaran selama masa pandemi dengan mempersiapkan dan mendistribusikan modul siap pakai dan staf ahli pendidikan, guru inti, atau prestasi. Materi modul harus sinergi dengan kondisi dan konteks peserta didik di daerah masing-masing. Paragraf ke-12, fakta. Fokus pembelajaran masa darurat ini adalah kompetensi dan skill yang mampu menolong peserta didik untuk bersaing pada kompetisi internasional PISA yang mengedepankan kemampuan literasi, numerik atau matematika, dan sains. Opini, akan tetapi, hal yang lebih utama adalah kesiapan generasi muda dengan soft skill dan hard skill untuk berintegrasi serta berkarya pada era industri 4.0 agar kelak mereka tidak terjajah karena ketertinggalan mereka. Poin-poin penting pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Artikel adalah jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat untuk dipublikasikan melalui media massa. Artikel opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang yang dimuat dalam media massa. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu.